Apakah itu yang diajarkan oleh Rasulullah? Coba Anda itu para mukibin itu dipakai nalar sehatnya. Dikaji lagi ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh masaih-masaih ulama-ulama Nusantara. Dikaji lagi. Supaya kita ini menjadi cerdas. Tahu duduk masalahnya itu apa. Dengan kita tahu duduk masalahnya, kita bisa menyikapi dengan bijak. Nah, kalau ada suatu kajian kok direspon dengan suatu yang negatif, apakah itu bisa dikatakan bijak? Ketika ada kajian direspon dengan suara jangkrik, suara kentut, tesis kandang kebu, apakah itu mencerminkan ulama seperti itu? Anda itu harus sadar, Bin. Anda itu hidup itu ketika Anda dikeluarkan dari rahim ibu, Anda itu posisi merdeka. Nah, dengan kemerdekaan hidup Anda itu, isilah dengan ilmu. Supaya dalam perjalanan hidup itu Anda tidak terkungkung. Tapi Anda mempunyai pedoman hidup, yaitu ilmu. Karena dengan ilmu Anda akan menuju keimanan. Ya, ilmu menuju keimanan itu ilmu apa ya? Ilmu agama. Makanya ilmu agama itu harus dipelajari semuanya. Baik fikih, tasawuf, tauhid, itu harus dipelajari semua. Nah, dengan fasilitas ilmu itulah kita akan semakin kuat imannya, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah dan iman-iman yang sudah diformulasikan, yaitu rukun iman, dan kita akan semakin tawadu dengan rukun Islam itu tadi. Mungkin itu Mas Acong, terima kasih. Oke, mantap. Sekarang giliran Farudin, Kang Farudin atau Uni Nelly? Bu Nelly ya, Bu Nelly. Ibu Oke, Nelly. Uni Nelly. Ibu Nelly. Oke, tidak bicara. Kang Farudin, silakan buka mic-nya. Aku nyimak aja. Udah habis Oke. narasinya sama saudara-saudaraku masuk semua itu. Oke, mantap. Ya udah, siapa aja dah yang mau ngomong? Bang Acong, Bang Acong. Bang Acong lagi, masuk lagi. Udah TikTokan tadi. aja enaknya. Ya, TikTokan masuk aja. lagi. Ya, TikTokan aja silakan. Oh, iya. Bang Acong, ini gini Pandita. Bisa nggak mungkin kasus-kasus masalah Ba'alawi ini dibawa ke ranah subversif? Karena kan memang kalau ketika melihat dari sejarah-sejarah yang ada kan, mulai dari PKI pengeboman Borobudur dan merendahkan marwah-marwah ulama, ya kan, merubah sejarah bangsa, merubah sejarah NU dan lain sebagainya, malsu kuburan. Ini bisa nggak dalam konteks ini kita rangkum menjadi menjadi satu rangkuman yang mungkin bisa kita sajikan untuk bergeser ke ranah subversif, gitu bisa nggak, Bang Acong? Kalau secara teori bisa, cuma secara praktek sulit atau tidak bisa. Undang-undang subversif itu kan terbit di zaman Orde Baru. Ya, jadi suatu cara untuk membungkam lawan politik, tetapi pada dasarnya tujuannya adalah Orde Baru tidak mau ada keresahan di masyarakat. Dulu ada buku yang meresahkan masyarakat, lalu gampang tuh masyarakat bersuara aja. Padahal belum ada media sosial ya, baru surat kabar, radio, dan TV swasta aja belum ada. Tapi cepat direspon oleh MUI, keluar keputusan Kejaksaan Agung, ditarik buku dari peredaran, dihentikan percetakannya, dibekukan lah. Nah itu tujuannya kembali kepada Orde Baru nggak mau masyarakat resah. Kemudian penggantinya nanti
lebih kepada yang sebetulnya berat sebelah kepada Islam, undang-undang anti teroris misalnya. Itu ada seorang hanya memakai atribut dan Al-Quran dijadikan barang bukti. Ini nggak boleh. Al-Quran itu kitab sucinya umat Islam. Kalau buku-buku yang lain silakan, bendera, foto silakan, tapi barang bukti termasuk di dalamnya disebutkan Al-Quran, ini kurang ajar ini. Ya. Oke, terus kembali kepada permasalahan. Peristiwa yang sudah lampau ya sulitlah kita hukumi mereka, pertanggungjawabkan. Toh pelaku bom Borobudurnya sudah ditangkap. Kemudian Habib Muso Al-Munawar, itu bapak saya sama pasukannya termasuk yang merungkatkan. Kemudian nanti ada tahun 65 lagi. Kalau yang Barokba di Kalimantan bapak nggak dikirim ke sana. Nah, hal-hal seperti ini makin sulit lagi ketika mereka sebenarnya sudah menyusup banyak di dalam posisi-posisi penting, posisi-posisi orang yang sah atau legal memegang senjata dalam institusi yang disahkan, dilegalkan memegang senjata. Kemudian penyusupan ke dalam NU. NU ini besar sekali loh. Selalu menjadi perhitungan oleh para pemimpin-pemimpin Indonesia sejak berdirinya NU. Artinya sejak zaman Presiden Republik Indonesia pertama diperhitungkan itu. Karena karomahnya para kiai-kiai NU serta anggotanya yang sangat masif atau besar. Jadi kalau dibawa ke ranah hukum, prosesnya akan panjang, bertele-tele. Tetapi yang kita ambil hikmah dari semua ini, kalau hukum positif belum bisa membuat mereka jera, hukum sosial itu lebih berat loh. Ya, dulu siapa yang berani rakyat turun ke jalan, tolak Habib, tolak haul Solonya. Bukan masalah haulnya yang ditolak, tapi penggunaan kata haul Solonya itu. Dulu siapa yang berani? Sekarang semua orang berani. Nah, ini hukum sosial ini dampaknya apa? Kabib-kabib yang kelas coro, megap-megap mereka hidupnya. Buat makan aja susah. Kabib kelas menengah, megap-megap mereka. Buat bayar angsuran rumah, mobil atau ganti mobil. Udah nggak bisa dawir petentang-petenteng. Ya, udah makin susah itu hidup mereka. Yang tinggal hanya Habib-Habib yang kaya. Karena kaya mereka nggak bisa. Jadi yang harus kita target adalah para muhibin. Sebab apa? Ini sadari nih kalimat saya, yang memberi syafaat kepada seluruh Ba'alawi adalah muhibin. Balik, tanpa Habib kalian nggak dapat syafaat, nggak bisa masuk surga. Kebalik. Mereka kenyang, hidup makmur, perut buncit, itu karena muhibin. Ba'alawi nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Coba deh dipikirkan. Masuk. Yoi, coba dipikirkan. Muhibin semua tinggalkan Ba'alawi. Akhirnya apa? Mau ngadain maulid Nabi nggak ada yang dateng. Kan itu cuma konser, nggak ada ilmunya. Namanya doang maulid Nabi. Nabinya nggak pernah diceritakan, para sahabat nggak pernah diceritakan, duatuk mereka aja pagi siang malam diagul-agul, nggak ada ilmunya, nggak ada isinya. Akhirnya apa? Mereka kembali jualan batu akik, permadani, nasi kebuli dan minyak nyong-nyong. Itu doang kemampuan mereka. Secara ilmu nggak ada. Secara ilmu dagang ya paling begitu, minyak nyong-nyong sama nasi kebuli doang. Nggak ada, nggak bisa. Jadi mereka tidak bisa hidup, tidak mendapat kenikmatan, dan yang paling penting pemberi syafaat kepada Ba'alawi adalah para muhibin. Jadi muhibin yang sadar lah. Jangan kalian yang sejatinya memberi manfaat, tapi kalian nyembah-nyembah cium kaki mereka. Kebalik. Suruh seluruh Ba'alawi cium kaki muhibin. Terima kasih muhibinku karena dawirmu, karena perlindunganmu, karena sayang dan kasihmu kepada kami. Harusnya mereka yang cium kaki kepada muhibin, jangan dibalik. Ya, gitu kira-kira standby.
Iya, Luar biasa. Keren. Terima kasih Pandito. Masuk. Keren. Masya Allah, itulah yang buat bikin Mukibin sadar-sadarnya saudaraku Bang Acong. Luar biasa narasinya, jos gandos, mantap. Tapi hostnya host kemana host? Aduh, hostnya gue mau ngomong. Ya udah lanjut teman-teman, silakan yang belum bernarasi Hostnya narasi. hilang terus. Oke, narasi aja teman-teman. Umi Nelly silakan. Tapi menurut kita mah Bang Acong kalau benar cucunya Rasul ya itu aja harus gitu Bang, nggak masalah kan, seharusnya gitu Bang. Kabel kalau kenyataannya benar cucu Rasul nggak masalah itu ya seharusnya gitu Bang. Kalau belum ada belum bukti terus kenyataannya masih sekarang 3 tahun berjalan buktinya nol, buktinya nggak ada, terus apa mau dibangga-banggakan, apa mau dimahab-mahabain lah. Wah, harus sadar semuanya lah, muhibin kita lah. Makasih, segitu aja lah Bang Acong. Emang kalau buat Habib itu untuk menggelapkan sejarah orang lain, negaranya. Saya sendiri orang Yaman. Mereka pernah berkata tentang Yaman sejarah bangsa Al-Ghahtan atau bangsa lain-lain. Tidak pernah. Mereka mengatakan merekalah yang menumbuhkan. Merekalah sepertinya kita ini numpang di negara dia. Itu dia. Di Indonesia pun begitu. Di mana-mana pun. Sedangkan Saudi mereka hina. Katanya Saudi itu bukan negara Saudi. Negara kita. Itu Mekah Madinah punya kita. Jadi mereka ini apa sebetulnya mau apa? Sedangkan kalau kita lihat kerajaan Saudi itu dari Bani Hashim dan Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab itu At-Tamimi dari Bani Hashim, Raja Al Saud itu dari Anezi dari Bani Hashim. Sejarah mereka digelapkan, pembunuh, jahat, kejam. Ini itu, dan kita juga di sana di Hadramut sejarah kita nggak ada, yang ada mereka. Seakan-akan kita ini bodoh, nggak tahu apa-apa. Mereka kan bilang sama mereka sendiri bahwa kita ini badui, tapi kita punya kekuatan lebih kuat dari Iran sebetulnya. Kalau buat tenaga, kalau buat pikiran untuk perang. Nah, begitu. Silakan yang lain. Ya, tambahan dari narasi saya tadi ya. Jadi teman-teman, fenomena geger nasab ini disebut fenomena gunung es atau iceberg phenomenon. Ketika kapal Titanic tenggelam karena menabrak gunung es tahun 1912 Masehi, menara pengawas sudah lapor, "Kapten, ada gunung es di depan." Kapten memerintahkan nakoda cikar kanan, banting setir kanan, itu patokan kalau mau kapal tabrakan pasti cikar kanan, habis belok kanan. Sudah selamat. Enggak, itu serius, istilah serius itu namanya cikar kanan. Jadi kalau ada dua kapal saling bertemu, udah mau tabrakan, dua-duanya harus cikar kanan menghindari benturan. Nah, setelah cikar kanan, ujung depan tidak nabrak, tapi lambung kapal yang di bawah air tergores, sobek, masuk air sampai Titanic ini tenggelam beberapa jam kemudian setelah lambung kapalnya tergores. Tergoresnya karena ternyata teman-teman, setiap gunung es yang di tengah laut pasti punya akar tuh, kalau gigi ada akarnya lah. Akarnya ini lebih besar dari gunung es.
Jadi gunung esnya Ba'alawi yang kita lihat, mereka tidak bisa membuktikan secara isbat, secara manuskrip, secara sejarah, secara filologi. Dan yang nomor dua, tidak bisa membuktikan secara tes DNA. Kelihatannya cuma dua ini. Tapi karena berlarut-larut, hikmahnya adalah kita melihat ada bahaya yang lebih besar dari gunung es yang di atas air ini. Ya, ternyata bahayanya apa? Mereka pemalsu makam, mereka penipu atas nama Nabi, kiswah makam Nabi, darah Nabi, rambut Nabi, selop Nabi, semua penipuannya atas nama Nabi. Kemudian kedustaan mereka yang menyelewengkan ajaran-ajaran Islam, keluar dari syariat, keluar dari akidah, tidak lagi berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Penyelewengan akidah ini kebongkar. Kemudian masalah nasionalisme, nggak tanggung-tanggung Profesor Dr. Quraisy Shihab tanpa data, tanpa bukti, seenaknya berkata bahwa tuanku Imam Bonjol marganya Shihab. Tuanku di Pangeran Diponegoro juga demikian diba'alawikan. Mujahid-mujahidah Aceh, Teguh Umar, Cut Nyadin dan lain-lain diba'alawikan. Kemerdekaan atas usulan Ba'alawi, merah putih Ba'alawi, semuanya serba Ba'alawi. Mereka memotong pembuat lambang negara adalah Sultan Hamid II. Mereka nggak berani bilang bahwa itu disempurnakan oleh Dullah, seorang seniman atas perintah Bung Karno, menjadi indah dan gagah seperti yang kita lihat Garuda Pancasila sekarang. Kemudian mereka takut cerita bahwa Sultan Hamid II saat leluhur-leluhur kita, bapak kita, kakek-kakek kita berjuang menyabung nyawa, dia diangkat sebagai penasehat agung Ratu Wilhelmina di bidang militer, bekerja sama dengan Westerling membantai masyarakat di Jawa Barat dengan angkatan perang Ratu Adil APRA. Kemudian rakyat tidak berdosa, rakyat sipil itu di Makassar ya. Nah, hal ini si Habib Sultan Hamid II ini dipenjara nanti ya, karena berkonspirasi juga mau melakukan eksekusi kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ayahnya Sri Sultan yang sekarang, atas perintah Kejaksaan Agung, ditangkap penjara 10 tahun. Jadi bagaimana mungkin mereka boleh, sepertinya ada telepon masuk, mungkin dilanjut sama teman-teman. Mbak Nelly Haidir untuk satu putaran, monggo Mbak Nelly Haidir. Silakan Ibu Nelly. Assalamualaikum Bunda Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada calon menantu di bawah yang mendengarkan sering diblokir. Iya ya. Ya. Amin amin. Lanjut. Saya ini baru sedang makan. Baru selesai makan, ada empek-empek, ada jus wortel. Jadi lagi konsentrasi makan, tapi nggak apa-apa. Wah, nikmat. Monggo-monggo. Ya, jadi teruslah bersuara tentang bagaimana Ba'alawi itu sebenarnya dan sampai mereka mengakui bahwa nasab mereka tidak tersambung, kemudian sampai mereka mengakui bahwa karomah mereka yang mereka katakan yang mereka alami selama ini ternyata hanya dusta, dan kemudian sampai mereka mengakui semua kesalahan-kesalahan mereka dan kembalikan semua hak-hak masyarakat yang sudah mereka ambil. Saya lihat di Facebook ya, entah ada acara apa, saya nggak tahu yang lama atau yang baru, tapi rasanya yang baru. Bahar Smith itu mengajak untuk ikuti satu kajian, tapi kalimatnya begini, saya ketawa. Untuk semuanya, Al-Fakir, Bahar Smith, kata saya Al-Fakir.
Tapi ya udahlah ya, mungkin barangkali dengan bersuaranya teman-teman mungkin barangkali merubah cara mereka untuk terus berdakwah atau mencari apa dukungan support dari para muhibin. Tapi saya yakin makin hari makin bertambah jumlah muhibin yang sadar dan tersadarkan bahwa selama ini mereka dihipnotis, selama ini mereka dibodohi. Bahkan kemarin Mas Kinker tadi apa kemarin ya, tadi pagi ya, sepita saya ikuti, ada yang sampai miliaran uangnya habis karena memberi atas permintaan habaib, tapi kemudian setelah mereka miskin mereka tidak diperdulikan lagi. Dan semoga ini menjadi kejadian yang terakhir buat para muhibin yang katanya tajir kebanyakan ya, tapi kemudian dihipnotis, kemudian seluruh hartanya dikuras habis, bahkan ada juga yang istrinya disikat oleh Habib, bahkan anak-anak perempuan mereka. Sadarlah bahwa mereka itu bukan zuriat Nabi. Sadarlah mereka itu bermain di dua kaki ketika sesuatu itu booming dan mereka berusaha untuk mendekati, tapi ketika mereka tidak sanggup mendekati mereka menghujat. Saya mulai tahu sekarang. Jadi itu saja dulu opening statement dari saya. Saya lanjutkan makan pempek sama minum jus wortel. Terima kasih. Masuk. Selamat makan Bunda Naili Haidir. Ini orang biasa kok muter-muter terus, nggak bisa masuk-masuk. Ini kenapa ya? Karena Sudah selesai tahlilannya orang biasa.